Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Semua hadir? Hadir. Jadi anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas materi menyangkut dengan kasus-kasus pelanggaran HAM ya di Indonesia. Ya, adapun pokok materinya yaitu upaya hak manusia. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Kan Nona? Teman-teman, sebelum belajar marilah berdoa menurut agama dan silakan. Berdoa selesai. Ya. Jadi kita melanjutkan pembelajaran Ibu Agta pada pagi hari ini dan juga kompetensi dasar. Terlebih dahulu Ibu menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Adapun kompetensi dasarnya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menegakkan hak asasi manusia. Ya. Jadi sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian mengingat materi-materi minggu kemarin? Iya. Jadi siapa yang bisa menyebutkan materi minggu kemarin menyangkut dengan pelanggaran kan Nona? Pengertian Manusia. Iya silakan Nona. Pengertian pelanggaran HAM adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan Siapa lagi? Iya silakan Nona. Upaya penegakan HAM dapat dilakukan melalui sosialisasi HAM. Berarti kalian masih mengingat materi pada pertemuan kemarin akan hak asasi manusia, ya. Jadi setelah ini bisa mengumpulkan sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan pembelajaran diskusi, ya. Jadi setelah ini kalian Ibu bagi kalian untuk fokus dan memperhatikan apa yang Ibu tayangkan melalui PowerPoint, ya. Jadi kalian bisa melihat materi yang Ibu tampilkan melalui PowerPoint, tanyaan sebanyak-banyaknya atau mempresentasikan pada yang pertama yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hak asasi manusia yaitu yang pertama sosialisasi HAM, ya. Sosialisasi HAM yaitu hak dan martabat manusia. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan Komnas HAM, ya. Komnas HAM itu lembaga mandiri yang kedudukannya akan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Jadi di sini tertuang dalam pasal 1. Kemudian yang berikut pembentukan pengadilan HAM. Jadi pengadilan HAM itu dilakukan di luar batas teritorial wilayah NKRI. Artinya dukungan pembelaan atau upaya dengan menggunakan peralatan demokrasi masyarakat yang adil dan sederajat. Kemudian upaya penegakan HAM di Indonesia, ya. Di samping ada hak, juga terdapat kewajiban dasar manusia. Yaitu apabila tidak dilaksanakan maka hak asasi manusia pun akan sulit dilaksanakan. Yang dasar inilah yang menjadi batasan agar hak asasi tidak dilaksanakan secara mutlak. 45 pasal 1 dan 2 yang berbunyi tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian contoh keluarga bisa dilakukan dengan yang pertama menghormati setelah diselesaikan dengan cara musyawarah. Orang tua tidak pilih kasih kepada anaknya. Dengan sekolah tidak memaksa kehendak, mentaati semua tata tertib sekolah dan tidak upaya penegakan HAM di lingkungan masyarakat. Jadi tidak menghadir pengemis atau kaum duafa, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, kekerasan dan main hakim sendiri dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian yang terakhir upaya penegakan HAM di lingkungan bangsa dan negara. Pertama, memahami dan mentaati setiap isu terjadinya pelanggaran HAM, tidak membuat kerusuhan dan provokasi yang dapat memecah belah kerukunan. Jadi setelah kalian menyimak materi atau mengamati materi, kalian bisa mendiskusikan dan setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Sudah siap? Ya, jadi di sini ada 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1 mengamati tadi materi pembelajaran melalui PowerPoint. Sekarang Ibu untuk mendiskusikan hasil pengamatan. Silakan kalian untuk bekerja sama, mengemukakan pendapat diskusi kelompok masing-masing. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Siap? Iya, silakan kelompok 1, kemudian kelompok yang lain silakan memperhatikan ya. Kelompok 1.
hasil diskusi kami. Di sini kita membahas tentang partisipasi yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan berikut. 1. Berperilaku sehari-hari sesuai dengan dimanapun kita berada. 2. Saling menghargai dan toleransi terhadap sesama. 3. Berusaha mentaati berbagai instrumen HAM. 4. Melibatkan diri. 5. Turut serta dalam opini publik. Saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain. Kelompok 3. Coba Anda jadikan contoh saling menghargai dan toleransi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman 3. Contoh perbedaan agama yang dianut. Kedua, menjaga apabila agama orang lain yang beribadah, kita harus menghormati dan tidak membuat keributan. Iya, bagus sekali. Ya. Ya, kelompok 2 untuk Upaya penegakan HAM di lingkungan sekolah. Tidak bermaksud menyalahkan orang lain. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dengan kelompok 3 untuk memberikan upaya penegakan HAM di lingkungan sekolah. 1. Menghindar kepada orang lain. 2. Tidak berbeda-bedakan antar teman. 3. Menaati dan terima kasih. Iya, mungkin ada tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Kesempatan menjadi kepada kami kedua sangat menjawab pertanyaan. Datang tepat waktu, tidak boleh pulang sebelum jam pulang. Bagus sekali hasil presentasi diskusi kalian. Upaya penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dalam keluarga, maka dalam lingkungan berbangsa dan negara. Nah, kalau misalnya dalam lingkungan keluarga misalnya, kemudian tidak boleh merasakan kehendak kepada, kemudian harus menghormati guru, menyayangi teman, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh pulang sebelum jam pulang. Ini orang lain tidak boleh. Beberapa contoh-contoh upaya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Evaluasi dalam bentuk tes. Nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal 10 menit untuk bisa mengumpulkan hasil selesai. Kumpul. Ya, silakan cukup di depan. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengumpulkan hasil evaluasi tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini, Upaya penegakan HAM dapat dilakukan. ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Contoh-contoh upaya penegakan HAM. 1. Upaya penegakan HAM di lingkungan keluarga. 2. Upaya penegakan HAM di lingkungan bangsa dan negara. Ya, bagus sekali ya. Kemudian hasil diskusi kalian juga sangat bagus. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi ini, Ibu akan menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu upaya penegakan HAM, yang kedua Komnas HAM, yang ketiga pengadilan HAM, dan yang keempat upaya penegakan HAM di lingkungan keluarga, kemudian upaya penegakan HAM di lingkungan masyarakat, dan upaya penegakan HAM di lingkungan negara. Ya, jadi sebelum kita pulang, Ibu ingatkan lagi kemudian kalau bepergian harus menggunakan masker. Dengan cara seperti ini kita akan bisa memutus mata rantai penularan. Mungkin ada yang bisa memimpin doa, Ibu persilakan. Ya, silakan Nona. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.